Ini gue gak pernah cerita ke siapapun. Sebenarnya gue hampir bunuh diri. Apapun yang akan terjadi di masa depan. Apapun yang terjadi. Akan disambut oleh Marco tiba-tiba Randy. Gue jadi lonte ya lonte lah. Kan gue gak tahu juga. Lo suka bingung gak? Kalau lu taunya gak deket nih sama dia. Iya gue pernah tuh. Tapi lo dimasukin di close friend dia. Terus lo jadinya kayak ngeliat konten yang kayak, ini kenapa sih gue harus lihat ini gitu. Jujur iya. Halo Budak Rupiah, hari ini gue hadir lagi di depan muka lo. Buat ngebawain another episode of Viniar. Welcome to the cave. Hari ini kita ada Marco Randy. Wey. Hai Budak Rupiah. Kan wadah. Sama kita juga pejuang Budak Rupiah pasti ya. Semua orang itu udah pasti. Iya benar. Halo selamat datang ya. Makasih banyak udah undang gue nih ya. Santuy. Maaf banget. Makasih juga dong udah dateng dong. Iya. Aduh gue terharu banget nih. Thank you banget man. Gak cuma Marlo doang yang dikenal ternyata gue juga. Emang kenapa gitu sih ngomongnya tadi? Karena gitu. biasanya tuh selalu kalau ada gue pasti bau-baunya ada Marlo juga. Ditanyain mulu. Misalnya ada gue nih, Marlo mana? Selalu gitu. Tapi kalau ada Marlo doang, lo nya ditanyain gak? Gue juga ditanyain, tapi gak selalu. Tapi emang karena lo berdua selalu bareng tuh berarti. Iya, tandeman gitu gue sama dia. Ya gitu deh, pokoknya agak sedih tapi ya tetap bersyukur karena biarpun gue gak dikenal, tapi kalau ada Marlo pasti gue tahu, oh ini kakaknya nih. Gitu. Enak. Lumayan kecepatan dikit. Tetap dapat perks ya. Iya, biarpun gak banyak. Nah tapi tuh kalau di pertemanan lo nih, banyak juga gak kayak lo yang kakak adik, tapi main bareng gitu, maksudnya yang kemana-mana bareng? Oh gue tuh selalu sama Marlo, misalnya gue sama adik gue ajakin kemanapun. Karena dia tuh kayak teman gue, lebih ke teman. Karena kan gue gak punya teman banyak. Ya. Jadinya kalau misalnya gue gabut kayak lo kesini yuk, lo main ini yuk, lo gini yuk. Nah jadinya makin lama bonding gue sama Marlo tuh makin kuat. Jadinya bukan cuma kalian lihat di video doang, tapi aslinya tuh gitu. Dan daily ya? Iya, dan gue selalu bilang ke Marlo, kita tuh gak usah fake ke orang-orang. Maksudnya kayak misalnya kalau di kamera gue sosok baik, sosok heboh. Lama-lama capek kalau pencitraan kan. Bener lah. Makanya gue bilang udah kita apa adanya ya, kalau disuka ya udah, kalau dihujat ya udah. Yang penting kita jadi diri kita sendiri. Gak gitu. capek bohong-bohong. Iya, capek gak sih lu? Capek banget kalau bohong mulu. Capek banget. Gitu. Ribet pak bohong pak. Asli. Jujur. Lo harus ngeset gitu kan. Kalau lu juga kan kayaknya ceria nih. Aslinya gini apa enggak? Iya emang gini gue. Iya. Seneng kan maksudnya dilihat apapun diterima sama orang kan. Cuman ya kadang kan karena gue selalu bawaannya kayak gini tuh kadang orang suka bilang kayak lo bercanda mulu gitu. Gak pernah serius sama hidup ya? Iya dikiranya begitu. Iya sih sama gue juga. Cuman ya seenggaknya gue gak bohong kan gitu. Betul. Bener-bener. Keren dah lu. Thank you man, lu yang keren. Jadi gue. Nah ini pertanyaannya langsung gue ya ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Emang ada berapa banyak sih? Banyak banget men. Sumpah. Banyak banget. Makanya gak gue hitungin nih. Buset. Oh iya banyak banget. Ini pertanyaan pertama dulu nih. Boleh. Berarti gue jawab semua pertanyaan-pertanyaannya ya? Iya. Oke. Lu siapa sih bang? Nah ini lucunya sebenarnya gue dikenal dengan Marco. Ya. Tapi orang-orang taunya itu anaknya Ki Candy. Ya. Kakaknya Marlo Ernesto. Iya. Mantannya Abel Cantika. Oke. Dan di situ menurut gue kayak ya gue gak apa-apa. Tapi kayak bisa gak sih sebut gue sebagai Marco aja. Jangan kayak misalnya gue tau lu Bass Boy kan. Iya. Misalnya kayak oh itu temannya si ini nih. Lu kan kayak ya kan gue punya nama. Iya. Capek digituin. Bener. Tapi di satu sisi ya udah gue lama-lama bodo amat gitu. Kalau emang beneran mau tahu gue ya udah kenalan sebagai kayak ya udah start from fresh. Kayak lu siapa? Gue Marco. Gue salah satu kenalan. Gue salah satu yang ada di Seru Penendang gitu misalnya. Iya. Dah selesai dari situ baru mulai build up kenalannya sebagai gue doang. As a person. Yes, tapi kan kadang-kadang dilihatnya kayak selalu ada nama di belakang-belakang gue. Dan itu capek. Tapi gak apa-apa. Itu namanya hidup sih, cycle of life. Dan balik lagi kalau bilang tadi it got its own perks. Iya lumayan. Di satu sisi capek diomongin mulu sebagai seseorang gitu. Kayak nempel gitu kan. Nempel mulu. Bukan sebagai yang ininya dianya nih gitu. Tapi di satu sisi orang-orang kepo. Masa sih dia kakaknya Marlo, follow Iya Gitu. benar. Jadi ya win-win situation lah. Tergantung lu nyikapinya kayak gimana. Dan lu nyikapinnya kayak gitu tadi tuh. Kalau dulu gue kesel banget. Dulu lu sempat kesel? Dulu kesel banget kayak misalnya gue di acara siapapun. Tiba-tiba kayak Marlo mana? Gitu. Kayak
ya lu bersyukur gak sih ada gue Ada gua, aja. kayak, apa kabar gue kayak atau Iya, apa kayak lu dari mana lah seenggaknya lah ya gitu. Tapi lama-lama kayak oh ya udah dia kan cuma nanya. Iya sih. Maksudnya kan misalnya lu ke build up, kalau misalnya ada 10 orang nanya kayak gitu, Lumayan orang ke-11 lu pasti bete. Iya. Padahal orang ke-11 itu ya dia nanya pertama kali. Iya, dia nggak tahu kalau dia udah yang ke-11. Iya. Bener. Jadinya kayak sekarang gue menyikapinya kayak oh ya udah gue jawab, malam mana nggak tahu gue. Gitu. Bener. Udah sih, tapi dulu tuh kelam sih. Gue dulu temperamen banget kalau ditanya kayak oh ini mantannya dia. Oh ini ya ketolong bapaknya nih pantesan sukses. Gue kayak nyet. Tai banget ya. Asli, maksudnya Iya. kayak gue usaha apapun pasti ada nama orang lain Iya. di nama gue. Masalahnya yang gue nangkep gitu kenapa lu sebel kayak misalnya, pantes nih dia anak kayak sini. Lu juga jadi anaknya beliau juga gak milih. Iya. Maksudnya kayak kalau kata Marlo, ya bapak lu gak terkenal makanya orang-orang gak tahu. Iya. Kan bapak gue terkenal ya siap dari mana? Kan itu dari Tuhan juga. Iya benar. Gitu loh. Tapi satu sisi gue menemukan kedewasaan di situ. Setiap orang nanya mulu, gue nggak temperamen lagi kayak oh ya udahlah. Kayak mungkin dia juga nggak tahu. Gue tuh capek diomongin gitu. Mungkin dia nggak kenal gue sama sekali, makanya dia nanya juga. Jadinya ya gue jawab sebiasa mungkin, gitu, sesantai mungkin. Dan lo coba selalu inget poin yang tadi kayak lo bilang dia cuma nanya. Iya. Kecuali kalau dia nanyanya spesifik banget kayak malam mana, coba dong bawa kesini video Indo. Nah itu kayak jatuhnya capek rese. banget. Iya, jatuhnya rese. Jatuhnya nyuruh-nyuruh. Iya, kayak kenapa jadi babu. gue nelpon gitu, kenapa gue jadi nelpon. Iya. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Jangan aneh-aneh. Kagak, ini yang benar-benar dulu. Oh boleh. Ini positif boleh. banget. Ih, keren banget nih. Inspirasional gitu-gitu seneng. men. Santuy. Kick Marco nih. Nih, apa yang buat Kak Marco bangkit? Yang tadi kan lu cerita sedih dulu segala Iya, macam. iya. Kelam Pas nih gue. pertanyaan selanjutnya adalah apa yang buat Kak Marco bangkit dari kesedihan? Turning pointnya ketika gue putus. Itu gue udah 4 tahun. Sama mantan lo yang tadi. Sama mantan gue. Yang sampai jadi identitas lo tadi. Iya. Terus gue putus. Terus di situ titik terendah gue. Dan gue, ini gue gak pernah cerita ke siapapun. Sebenarnya gue hampir bunuh diri. Oke. Gitu. Berarti lo cerita baru ke gue nih. Baru ke sini. Thanks man. Ya 1, 2, 3 close the door. Gak. Tapi ini maksudnya gue udah biasa. Oke. Gitu. Karena dulu itu titik kelam gue kan di otak gue akan sama dia selamanya. Karena keseharian dia gue menikmati. Iya. Gitu. Gue ketemu sama keluarganya, gue setiap hari sama dia. Iya. Dan gue menikmati. Go smooth lah, everything go Dan smooth. di otak gue kayak gini tiap hari juga gak apa-apa. Iya. Tiba-tiba putus. Di situ gue bener-bener desperate. Gue kayak, tai gue juga mati. Orang-orang juga move on kok. Orang-orang juga hidup selayaknya hidup. Ya, hidup berjalan lah gitu. Iya paling sedih seminggu 2 minggu abis itu udah mati. Jadi di otak gue kayak mati itu sepele. Iya. Tapi di proses itu, ini satu titik di mana gue bener-bener mau coba bunuh diri sampai gue googling. Cara termudah untuk mati. Sumpah demi Tuhan. Lo googling nih? Gue googling gitu. Lompat dari... Lo nyari yang paling effortless? Iya, lompat dari gedung. Itu lu bakal pas lu turun, itu ini nggak usah dicoba ya. Iya. Gak apa-apa tapi gue pengen tahu. Gue cuma kasih tahu doang. Gak apa-apa. Lompat dari gedung misalnya, lu bakal masih rasain sakit 1-2 menit. Aduh, sakitnya sakit banget lagi. Iya. Gantung. Itu prosesnya 3-5 menit baru mati. Lebih lama lagi. Lebih lama. Terus gue kayak anjing. Kalau gue nembak, gue pertama harus beli pistol. Iya, repot. Kedua, kalau gue mati, bolong. Iya. Kan jelek ya. Gue harus kelihatan ganteng kalau mati kan. Terus maksud gue berceceran lagi. Iya. Terus kayak kasihan banget nih yang beresi gitu. Terus kayak apa ya? Coba deh, gue coba. Ini gue senyum tapi maksudnya ini sedih nih. Iya. Ini sedih banget, Iya, kelam nih. Iya. Gitu. Lo kan kenapa bisa gitu karena you're over it gitu. Iya, loh. Iya. dan gue gak mau lagi. Iya bener lah. Ada satu Pastilah. titik di mana gue balik ke Tuhan. Ini bukan soal religius tapi bener-bener gue balik ke Tuhan. Jadi gue waktu itu kayak anjing gabut banget. Coba deh mati gitu. Coba deh bunuh diri. Suicide attempt. Terus gue nyetir mobil. Gue ke daerah Jakarta gitu. Jalanan lurus di tol. Gue ngebut. Gue ngebut, tiba-tiba ada truk di depan. Wah pas banget gitu. Pas banget, abis itu gue merem lepas setir. Gue bilang Tuhan ini mungkin saatnya gue ketemu lu. Gue bilang gitu. Terus abis itu, anjing gue merinding. Abis itu, pas gue bener-bener merem, tiba-tiba gue ada telepon. Gue melek, gue banting setir,
sampai muter tuh mobil Iya, gue. kebayang sampai spin. Iya ngespin, terus gue gemetaran, terus gue minggir. Oke. Terus gue kayak anjing jam 1 malam siapa yang telepon gue gitu. Dan ternyata Tiba-tiba ibu gue telepon. Kayak, Rama kamu di mana? Nama gue kan dipanggil Rama di keluarga. Rama, dipanggil Rama. Iya. Terus dia bilang, Rama kamu di mana? Yuk pulang yuk, ibu tungguin. Di situ gue nangis. Maksudnya kayak, Tuhan lu kenapa sih kasih malaikat ini Di hidup gue. hidup gue gitu loh. Maksudnya, gue udah siap nih ketemu lu. Iya. Kenapa lu kayak tahan-tahan gue dengan bawa malaikat ini? Iya. Gitu. Terus akhirnya gue bilang, oh iya cari makan. Iya. Gue udah mau nangis banget, iya cari makan. Terus oh iya ibu tungguin, gue matiin. Terus gue nangis, terus abis itu kayak ya udah Tuhan, mungkin ini gue Rama yang dulu itu mati saat itu. Sekarang tujuan hidup gue, hidup ini itu untuk keluarga gue. Iya. Gitu. Karena dulu di otak gue kayak hidup gue buat mantan gue. Iya. Sekarang gue bilang ya udah Rama yang hidup buat mantan gue itu mati saat itu. Saat itulah. Sekarang buat keluarga gue dan teman-teman gue. Keren. Gitu. Keren banget. Jadi gue balik terus oke gue fokus sama keluarga gue, kayak ini tuh cuma fase doang ternyata. Iya. Fase kayak pendewasaan, fase kayak hidup tuh ternyata nggak semengerikan ini dan nggak menyedihkan banget. Ternyata kayak lu berbagi sama orang, lu nyenengin keluarga, lu give back to everyone yang membutuhkan, itu ternyata juga bisa bersyukur dari situ dan lu melihat kayak ternyata gue bisa jadi titik berkat buat orang-orang gitu. Yeah. Dan di situ gue kayak anjing ya udah deh, ini mungkin saatnya gue bersyukur gitu. Bener. Dan Iya. ini gue tadi ngerespon dari cerita lo kan, lo bilang lo udah siap nih mau ketemu sama Iya. Tuhan. Lo bahkan kayak beneran ngomong langsung sama dia. Mungkin ini iya. saatnya gue ketemu lo gitu. Tapi ternyata lo bilang ada seorang malaikat yang dikirim Iya. untuk nahan lo. Iya. Dan ternyata hasilnya tuh gak lo apa? Menurut gue ya. Ternyata mungkin kata Tuhan, lo gak boleh pergi dulu karena lo harus jadi malaikat buat keluarga lo. Bisa jadi sih. Di situ tuh anjing pokoknya momen titik balik gue buat kayak ya udah deh gue kayaknya harus masih ngelihat dunia deh. Gitu. Akhirnya gue kayak ya udah bersyukur. Gue mulai fokus lagi ke gereja. Gue fokus lagi kayak ya udah biarpun gue sedih, tapi mungkin kalau nongkrong sama teman, ketawa-ketawa, mungkin gue bisa melihat dunia dengan sisi yang berbeda. Iya, yang lebih indah lah gitu dilihatnya. Iya. Dan gue bersyukur banget sih gue nggak mati saat itu. Keren. Kan belum tahu juga bisa jadi mati, bisa jadi cacat kan? Repot gitu lu nya juga gitu kan. Dan ternyata Tuhan pengen ngejaga lu segitunya. Iya sih. Amin banget deh. Gue bersyukur banget. Keren ya. Keren banget. Keren. Tos dulu lah. Thank you, Mantep banget asli cerita lu. Amin. Nah selanjutnya nih. Nah ini udah dijawab tadi. Dia nanya soalnya momen apa dalam hidup lu yang bikin lu sangat bersyukur. Itu tadi udah. Benar. Itu langsung 2 tuh jawabnya kan. Langsung 3. Langsung 3 juga, pertanyaan gimana sikap kan? yang baik ketika Keren berada di titik terendah ya dalam gua, hidup. Keren banget. Keren banget gue. Iya. Mantep langsung 3 gila. Mantep emang jago. Gimana? Emang jago. Nah ini baru pertanyaan baru nih. Sabi. Dan pertanyaannya kayak gini. Kalau Marco diundang ke nikahan mantannya datang gak? Gue gak bakal datang. Gue udah pernah ditanya ini berkali-kali. Terus pada nanya kenapa gitu kan. Iya pasti. Pertama gue gak mau ngebawa kenangan lama. Maksudnya dengan gue datang, gue ngapain gak usah kebagian orang gitu loh. Iya. Maksudnya kalau udah putus ya udah, selama kita masih mau keep in touch ya udah keep in touch. Iya, Itu kan silaturahmi Iya gitu. pasti. Tapi kalau misalnya ke hari spesial, terus ngapain gue datang? Misalnya gue nangis-nangis cari drama gitu, tension buat Iya, apa? iya. Gue bilang gitu. Dengan gue doain, gue syukurin kayak ya udah berdoa aja semoga dia langgeng. It's even better kan? Iya, maksudnya kan itu titik paling gede buat kita doain dia itu dengan ketulusan. Benar. Jadi kayak ya udah nggak harus datang dengan jiwa, ya udah doain aja. Iya benar. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sih lebih ke nggak datang sih kalau gue ya. Kenapa? Karena menurut gue kan ini Mewek ya nanti ya? bukan mewek juga nih. Kalau gue gini nih, si hubungan itu kan udah habis. Iya. Dulu kan maksudnya hubungan kita sebagai sesama manusia, let's say as a lover gitu ya, sebagai significant other. Betul. Terus ini kan udah beres. Ah. Nah masalahnya udah beres itu, gue nggak bisa pungkirin terlepas bagaimanapun beresnya lah gitu. Maksudnya intinya apapun yang terjadi waktu itu membuat hubungan ini sekarang kita sikapin nggak juga sebagai friend atau close friend gitu. Betul. Yang gue memang harus hadir dan gue emang merasa terpanggil batin gue untuk hadir di hari spesial lo gitu. Iya, ngerti. Karena kayak gue di hari spesial gue juga nggak pengen ada launya gitu, kebayang gak lo? Ngerti gue. Karena memang gue gak sedekat itu sama lo gitu. Iya. Cuman as a person gue respect lo gitu. Tetap adalah maksudnya gue gak membenci lo, gak nge-hate lo juga gitu. Kecuali kalau dia
jadian. Misalnya jadian anniversary gue kalau diajak datang gue masih datang. Tapi kalau udah nikah kan beda. Itu kan once in a lifetime. Iya, iya. Jadinya kayak Sakral gitu iya, ya. Iya, kayak gue nggak mau ada drama. Ya udah gue doain aja. Iya, iya. Gitu. Karena pasti kalau gue juga sih waktu gue nikah gue juga nggak pengen ada orang-orang tersebut gitu iya ya kan. Ya udah yang lalu biar berlalu kan. Iya sudah lah biar dia. Udah sama. Goodbye. Anjay. Jangan kangen ya. Masa depan impian nih. Anjay. Masa depan impian lo. Masa depan impian. Tadi kan masa lalu nih. Iya. Sekarang masa depan dong. Masa depan apa? Kalau gue sih lebih ke let it flow sih ya. Maksudnya lu mau punya rencana apapun, kalau misalnya Tuhan bilang Enggak, ya enggak. enggak ya enggak gitu loh. Jadi gue tetap punya goals, tetap punya impian. Pasti. Tapi maksudnya gue enggak terlalu antusias kali ya. Maksudnya kayak oh ya udah gue misalnya umur 40 pokoknya harus udah nikah. Kalaupun enggak ya udah. Ya enggak apa-apa. Gitu. Mungkin yang kebahagiaan gue ada di tempat lain gitu loh. Iya. Jadi kalau dibilang masa depan gue kayak gimana gue juga nggak tahu. Pokoknya intinya gue pengen pelan-pelan cari tahu dulu diri gue kayak gimana. Gue pengen bahagia dulu, bahagiain keluarga. Terus ya udah nabung buat masa depan. Gitu. Apapun yang akan terjadi di masa depan. Apapun yang terjadi akan disambut oleh Marco tiba-tiba Randy. gue jadi lonte ya lonte lah. Kan gue nggak tahu juga. bener. Kan nggak ada yang tahu. Iya, rezeki kan ada di manapun. Iya bener gak ada yang tahu. Setuju gue. Iya. Tapi gue still gak expect itu yang keluar dari mulut lu men. Asli. Iya tapi kan gak ada yang tahu. Benar itu gue setuju. Keren banget ya gue. Keren. Masuki Candy harusnya gue. Harusnya. Tapi itu acara masih ada gak? Masih ada. Sampai sekarang di TV. Karena gue udah gak nonton TV kan. Sama gue juga. Kan gue ngeliat mulu tiap hari. Karena dulu gue nonton itu beneran rutin. Oh serius? Iya. Oh ini gak lagi peres ya? Kagak beres. Bokap gue. Oke. Sama nyokap pasti kalau jam beres makan malam tuh. Pasti kan beres tuh nonton TV bareng gitu. Iya betul. Maksudnya dibanding kalau jam segitu tuh kalau stasiun-stasiun TV lain tuh waktu itu tuh acaranya iya biasa aja ya. Pusing lah lo nontonnya juga maksudnya kayak apa sih gitu. Ini ada acara edukatif ya. Iya kan. Gitu. Jago gak gue? Main. Lu oke gue suka nih. Puji lagi ayah gue. I'm a big fan man, to be honest. Iya, makasih banyak. Gue nge-quote nama bapak lo di lirik lagu gue kalau lo tahu man. Serius? Demi Tuhan gue. Sorry nanti gue coba deh, gue kepoin lu deh. Fix. Boleh. Nanti gue follow lu juga deh. Sabi Siapa banget. tahu bisa. Nah ini kayak gini nih, gue tadi bilang juga ke teman-teman gue, maksudnya dengan kayak gini, misalnya gue ikut acara, gue kenal teman banyak, itu jadi relasi dalam hidup. Gitu. Dan jadi semakin banyak juga opsi lu berbagi kan. Iya. Gitu. Berbagi kan gak harus siapa tahu nantinya kayak gue butuh sesuatu, lu bisa. Iya, bantuin bener. Atau kebalikannya gitu kan. Nggak ada yang tahu ke depannya. Makanya kayak relasi itu penting. Penting. Ya nanti kita follow-followan. Sabi banget. Nice. Asal jangan suka aja. Canda suka. Oke. Nih, ini agak lumayan berat lagi nih. Apa yang bakal lo lakuin kalau passion lo sama sekali gak didukung? Jadi dulu sebenarnya Marlo duluan sih pertama. Karena kan gue sama-sama suka sama Marlo bikin konten. Oke, tapi itu awalnya didukung sama awalnya keluarga? Enggak pernah didukung. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Ekspektasinya lebih ke arah mana? Kan misalnya ada orang diarahin, lo gak boleh yang, itu kan misalnya kreatif ya, Iya. Lo harus jadi dokter, lo harus jadi apa ya gitu. Kalau lo dulu di expect-nya ke arah mana? Kalau gak boleh ke situ? Tapi untungnya ayah gue tuh demokratis. Oke. Itu gue bersyukur banget, gue punya ayah yang demokratis. Jadi dia cuma kasih tahu aja plus minusnya. Tapi nggak harus kayak udah kayak ayah aja, nggak kaku kayak gitu. Tapi dulu banget gue sama Marlo tuh pengen bilang udah gue mau di kreatif aja karena ini lagi boomingnya gitu. Dan nggak didukung sama sekali, makanya selama kurang lebih 4 tahun gue sama Marlo tuh nggak pernah pakai nama Noya. Selama? Di sosial media. Selama? 4 tahun. 4 tahun, lu nggak pernah pakai. Sekarang pakai. Sekarang tetap nggak pakai, tapi orang-orang mulai research. 4 tahun nggak pakai nama Noya. Betul. Di sosial media manapun. Karena kita nggak mau nama kita itu dijadiin alasan karena kesuksesan kita. Ngerti nggak? Iya namanya dia anak itu. Iya. Karena ada Noya sedikit pasti pada pantes terkenal. Iya. Bapaknya kayak gini. Kayak gitu. Nah, makanya gue sama Marlo deal-dealan sama kakak gue juga sih. Deal-dealan kita nggak usah di sosial media nggak usah pakai nama Noya gitu. Karena biar orang-orang ya udah kenalnya gue semua. SUR, gitu. Tapi satu titik ayah gue akhirnya cair gitu loh, kayak oh ya udah deh. Ternyata emang ngelihat kesuksesan
Karena ya gue mungkin nggak pernah tahu sosial media kali, old school mungkin ya. Iya, Karena TV ya, TV. kerjaannya yang gitu-gitu Iya, doang iya, kan. iya. Harus kerja ini gitu. bener. Sama kayak gue dulu, gue basket. Gue pengen jadi atlet Oke. gitu di Indonesia. Ya. Terus saya gue bilang, kalau atlet di Indonesia mau jadi apa? Kurang diapresiasi bener. gitu loh. Nah di situ poinnya gue taken. Karena iya juga ya. Karena ya faktanya banyak banget atlet yang setelah pensiun bingung, Iya, bener. luntang-lantung. Bener. Kecuali Tidak dia punya sejahtera, usaha. Iya. Nah makanya di situ kayak, oh yaudah. Tapi ketika gue mau jadi apa ya namanya, content creator gitu. Iya. Gue bilang, enggak ini gue mau banget. Nah pas yang jadi content creator ini gue pengen banget fixin kalau ini tuh bisa jadi pekerjaan yang layak. Iya. Gitu. Dulu banget ini belum tahu. Lo ngeliat ini tuh sebuah industri yang akan ke depannya. Iya ini tuh opportunity banget. Iya, gitu. benar. Nah tapi sayangnya gue telat. Karena Marlo udah mulai duluan. Terus gue bilang gue juga mau kayak dia nih. Gitu. Kasih gue waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun gue gak booming atau gak terkenal. Gue cari kerja deh. Iya, benar. Terus akhirnya ya gue bilang oke. Gitu. Gue gak booming. Masa sih gak booming? Sumpah, dulu tuh 2 tahun gue gak booming karena gue bucin. Oh iya, Iya. wajar. Terus ayah gue nanya, udah 2 tahun nih, cari kerja dong, kasih gue setahun lagi. Gak booming lagi gue, sumpah. Itu padahal udah gak bucin? Udah gak bucin, udah Itu udah putus. bucin, oke. Tapi di situ gue bilang, ayah nih fix sih, lu gak usah kasih gue duit lagi, gak usah apapun lagi, gak usah mikirin gue deh pokoknya. Gue pasti bisa hidup dengan usaha gue. Iya. Nah puji Tuhan akhirnya mulai dikenal. Jadi gue mulai ikut-ikut Marlo, mulai collab sana sini, Iya. akhirnya mulai dikenal, sampai akhirnya bikin YouTube gitu. Lo bikin channel lo sendiri? Gue bikin channel Sependang. Oh seruput tendang, iya. Akhirnya mulai dikenal nih, kenal banget gitu. Dan puji Tuhan sih, akhirnya selama gue kayak luntang lantung, sabutan, ya puji Tuhan ada rezekinya gitu. Nice banget. Iya, hampir panik sih. Iya, Panik banget sih, lumayan. Kayak sih. besok makan apa ya? Tapi untungnya puji Tuhan ada rezeki. Emang waktu lu di awal-awal fase lu jadi konten kreator di 2 tahun bucin dan setahun yang sudah nggak bucin itu lu bilang nggak booming, itu lu emang nggak terasosiasikan sama Marlo waktu itu, maksudnya kayak? Oh enggak. Jadi awalnya gue emang pengen bikin konten-konten tanpa ada bobo Marlo juga. Karena gue bilang kayak gue nggak mau dibilang lagi udah bapaknya Andi Evnoya, kakaknya Marlo. Iya. Pasti kayak alah lu collab mulu sama Marlo, pantas aja lu naik karena lu ketolong. Iya. Nah dari situ gue ya udah gue coba-coba sendiri dengan gaya gue gitu. Kan gaya gue sama Marlo kan agak beda. Beda, iya. You're a different person kan? Iya. Nah tapi emang jujurnya waktu dulu itu kurang diminati karena dulu tuh sukanya komedi-komedi singkat gitu loh. Iya. Dan gue komedinya tuh agak absurd. Jujur aja gue agak absurd. Makanya abis itu untungnya Marlo ngajakin gue collab lagi, ngajakin Kak temenin gue bikin yuk, Kak gini yuk. Nah terus akhirnya kayak ya udah, dan gue mencetuskan gue bikin sama Marlo tuh bikin Sependang gitu. Akhirnya untungnya dan ketolongnya ya udah dari situ booming. Itulah jadi titik balik gue. gas gitu ya. Iya kayak ya lumayan deh puji Tuhan. Keren. Lumayan kayak panik dikit tapi lumayan. Nih. Apa nih? Gimana rasanya Meki buatan? Dia pernah beli leaks. Hah? Lu pernah beli kata dia. Ini kata. Beli apa? Beli Meki buatan. Iya gue pernah beli itu. Gue pernah ceritain di Sependang. Yeah. Karena maksudnya kayak ya itu gini. Di Indonesia itu minim banget sex education. Iya. Gitu. Ini jujur-jujur tantangan. Makanya karena gue jomblo. Iya. Dan kayak aduh apa ya rasanya. Karena kan gue sering nonton bokep dan sering lihat kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus kayak yaudah coba aja beli. Kalau nggak suka dan aneh juga buang. Yeah. Gitu. Ternyata bagus. Jadi nggak lo buang? Nggak gue buang. Gue juga pernah obat-obatan. Bukan obat-obat ilegal. Iya. Obat-obat yang terangsang gitu. Iya, yang bikin kayak ngaceng gitu. Gue pernah beli nyoba. Absurd sih itu Pak. Absurd emang. Gue di Tokopedia gue bilang bang aja ini kosmetik ya bang. Iya. Gitu. Karena malu kan. Nah terus abis gue coba. Namanya Hammer of Thor kalau kalian mau tahu. Itu emang obat apa dia? Obat apa dia? Obat bikin katanya banana lu itu bikin panjang. Dalam 1 minggu sampai 2 minggu. Oh, singkat tuh. Iya makanya kayak anjing. Proses instan. Bisa 40 cm nih. Sampai sini. Iya. Lo bawanya lo panggul. Lo selempangin gitu. Bisa gue gini nih.
Tapi gak efektif. Bentar. Bisa jadi ikat pinggang. Iya. Atau meteran. Nggak lucu anjing. Tapi nggak ampuh. Jadi gue coba dalam seminggu terus kayak anjing kok nggak naik nih. Gitu kayak ini fake. Mungkin aja palsu. Habis itu gue nggak pernah pakai lagi. Tapi yang alat itu namanya snail. Kalau kalian mau tahu snail keong. Iya keong. Itu boleh. Itu nama brandnya gitu deh. Taibat dan nih. Ini sex education ya. Tapi nggak apa-apa. Itu jangan gue pakai juga sekarang. Enakan pakai sabun. Balik lagi. Back to old school. Kembali ke paling awal ya. Bener. Halo. Thank you ya. Thanks man. Nah ini langsung yang bener dikit dah. Ini boleh. Tadi set jauh banget tuh. Ini kita balik ke koridor yang bisa lebih ini dong. Iya. Lebih apa namanya? Biar ada inspiring dikit lah ya. Iya bener. Biar percaya diri dengan kekurangan diri kita sendiri gimana bang? Wah. Ini inspirasional nih. Iya. Coba dong. Tapi jujur itu susah. Karena sampai sekarang pun gue masih minder sama diri gue. Jadi gini. Dulu gue pernah tutup akun. Pokoknya pernah off from social media selama 2 bulan. Hapus akun. Enggak hapus, deactivate. Oh iya. Yeah. Jadi kalau lu search lu gak bakal ketemu gue. Selama 2 bulan kenapa? Karena gue di body shamingin mulu. Gitu. Karena dulu gue kurus banget. Okay. Sekarang tiba-tiba kayak bengkak kena tawon gitu kan. Terus pada bilang kayak, kok lu gendut banget sih sekarang? Kok lu jadi selebgram padahal gendut, padahal jelek gitu. Terus kalau misalnya, dan malu pernah bilang kayak, ya udah diemin aja. Gue pernah diemin, tapi kalau itu berkali-kali di chat mulu dengan orang beda-beda. Iya lu capek juga ya, versi gitu. off ya benar. Gue kayak, nyet, ya udah kayak lu jangan lihat jeleknya gue, lihat yang gue kasih positif vibe kayak, kasih gue yang baik-baiknya gitu. Tapi kan gak semua orang kayak gitu. Benar. Dan gak semua orang ngerti kita kondisinya kayak gimana. Bisa aja gue bilang, lu bajunya jelek banget. Ya lu biasanya kayak, iya. Tapi tiba-tiba lu ada masalah atau ada apa kayak, kok lu anjing sih? Iya. Kan gak ada karena gue lagi gak sanggup menerima itulah gitu. Kan? Karena gue lagi kecot misalnya. Nah gue tiap hari kayak gitu, awal-awal gue seneng. Kayak iya nanti diet. Tapi lama-lama kayak, kok lu bacot banget sih lu semua? Gitu. Sampai gue akhirnya tutup akun 2 bulan. Terus gue ya udah doing what I want to do gitu loh. Misalnya gue nonton anime, gue makan sebebas-bebasnya tanpa ada orang bacot bang inget diet. Iya, bukan soal omongan orang lah ini, it's all about you lah. Maksudnya gue bahagia dengan keadaan gue, tapi karena lu tiba-tiba datang terus ngehina gue kayak, lah kok gue gak kenal lu kenapa lu ngehina gue? Iya lu siapa? Lu siapa? Awalnya gue blok-blokin, tapi lama-lama kayak capek juga, pegel. Capek banget. Misalnya 10 tiap hari. Lama-lama kayak anjing kenapa ya sama gue ya? Gitu. Padahal maksudnya, soal itu saya banyak banget orang yang lebih gede gitu. Tapi mungkin karena gue dikenal, jadinya kayak bang lu kan terkenal, ya bagusin dikit kek, mukanya amplas dikit kek gitu-gitu loh. Iya, tai banget sih. Iya tuh kayak anjing bacot banget nih orang-orang. Iya. Tapi di satu titik dimana gue kayak aktifin lagi ketika gue kayak ya udah mereka itu cuma ngomong gitu. Jadinya bedanya dulu sama sekarang, mereka cuma ngomong tetap. Tapi bedanya dulu sama sekarang gue lebih dominan. Kalau misalnya dia ngehina gue DM. Kayak emang kenapa sama badan gue? Emang coba lihat pap lu. Orang muka lu aja anime. Iya bener. Gitu. Mukanya akun. Emang lu segimananya sih. Emang lu segimananya sih gitu. Makanya lama-lama kayak anjing. Kalau gue gak ngelawan. Gue lama-lama kalah dan dibacotin mulu. You need to stand up for it. Iya lama-lama kayak. Gue bahagia dengan gue yang sekarang. Kenapa lu pada bacot? Akhirnya gue bacotin semuanya. Biarpun buang waktu. Tapi itu menurut gue efektif buat diri gue sendiri. Gitu loh. Jadi coping mekanismenya buat lo gitu ya. Iya. Dan apalagi keluarga gue aja gak pernah ngehina gue. Gak bacot. Gak bacot kayak misalnya ibu gue kayak Rama yuk jalan yuk. Oh ayo bu kita diet sama-sama. Itu kan maksudnya kayak motivasi yang sangat baik dong. Iya bukan ngatain. Iya gitu tapi loh. kayak yuk ibu udah gemukan nih. Oh iya aku juga. Kan gue juga jadi kayak relate juga nih. Iya bener. Apalagi ada teman gitu. Nah kalau ini kan kayak udah dihina, ngebacot, nggak jelas lagi siapa. Iya bener. Bukan temen gue, bukan kenalan gue, tiba-tiba ngebacot. Tahu siapa? Iya. Tiba-tiba ibu gue. Kagak lah, jahat banget lu. Kok gue bilangin ibu gue. Kan lu yang ngomong sendiri jadi gue lagi.
Tapi gitu sih, jadi satu titiknya di mana gue harus stand up buat diri gue sendiri gitu. Dan gue merasa gue lebih pede sekarang. Karena gue bersyukur gue masih hidup, gue nggak cacat, gue masih bisa makan besok. Iya bener lah. Terus gue kayak ya udah kalau emang badan gue dikasih kayak gini, gue pun udah usaha dan mereka nggak lihat usaha gue. Iya. Kan mereka lihat apa yang gue mau share doang. Yang iya bener-bener yang ada di situ. Tapi selama ini kan ya gue olahraga udah, gue coba diet udah. Iya pastilah. Tapi kalau emang badan gue emang kayak gini, ya udah terima-terima aja. Iya orang lu juga yang gak keberatan. Maksudnya lu gak nyaman. Maksudnya bukan lu gak protes juga gitu. Lu santai-santai aja. Protes sih dikit tapi ya udahlah. Maksudnya gak bikin lo yang kayak. Oh iya. Kayak mereka gituin ke lu. Lo diri lu sendiri kan. Gue gitu. insecure-nya itu karena mereka. Gitu. Iya. Itu hal paling gak enak sih dalam hidup gitu loh. Kayak lu siapa sih emang hidup lu udah perfect banget. Emang badan lu udah bagus banget. Emang muka lu udah ganteng banget. Udah cakep banget gitu. Kan enggak juga. Maksudnya yang kadang kocak tuh menurut gue yang ngomong-ngomong suka komentar-komentar gak penting kayak body itu shaming. Itu yang jelek. Iya dan bahkan maksud gue tuh dia saking gak pedenya sama dirinya. Iya. Dia gak berani jadi dirinya sendiri cuy pakai anime gitu. Nih, gue paling suka orang ngejudge gue atau kayak ngehina gue dengan akun asli yang tanpa di lock. Sekalian gitu. Sekalian kalau mau hina gue ya lu harus siap gue hina balik. Iya depan muka gue gitu. Iya bener. Itu paling enak tapi kalau selama ini kan nggak ada. Akun sembunyi. Nggak ada foto. Follower 000. Terus private ya. Akun second gitu kampung, ya. Iya kampung. Kampung banget. Nora. Iya. Kurang. Tapi sosmed tuh kayak gitu jadinya. Banyak banget orang-orang yang berani banget ngomong tanpa mikir dulu. Karena sekarang tuh lu ngomong di sosmed tuh menurut gue ya ada satu hal yang bikin orang kenapa berani segitunya banget tuh. Kenapa? Karena gak ada social consequence-nya. Iya sih. Maksud gue nih kalau misalnya gue ngomong nih sama lo gitu. Gue ngomong seenak jidat gue. Misalnya ngata-ngatain lo tanpa gue kenal lo siapa. Tapi langsung. Iya. Gue kan pasti gak akan bisa seenak gitu ngomong ke lo. Karena pertama gue mikir ini kalau gue dicepol gimana. Iya benar. Ada social consequence-nya gitu. Iya. Terus belum lagi kalau orang-orang yang lain ngeliat. Bisa aja gue dimaki-maki sama yang lain-lain. Anjing banget ternyata gitu. Iya. Atau gimana tuh gue dipukul. Intinya banyak filter yang bikin gue ngerem opini gue. Betul. Sedangkan kalau di medsos kan dia gak ada konsekuensinya pak. Social ini keyboard warrior. Udah. Iya. Bacot tinggal hapus account. Beres. Sampah menurut gue. Najis. Iya. Najis banget menurut gue. Tapi lu punya second account gak? Enggak. Sama. Tos man. Gak punya. Gue bahkan gak pakai close friend. Ih sama banget. Gue gak pakai close friend. Gue gak punya friend soalnya. Sorry. Tapi kenapa? Apa alasan lu kenapa lu gak bikin second account? Kan banyak orang bikin second account tuh kayak ya udah ini buat teman-teman gue yang deket doang yang solid banget. Karena kan buat gue Instagram lebih ke gawe jadinya porto gitu loh. Iya, buat gue ngerti. Buat gawe nih gitu. Orang-orang terdekat gue gak perlu gue close friendin, pasti tahu kok gue lagi di mana, gue lagi ngapain. Iya, ngerti. Gue tuh gak harus selalu ngobrol. Kalau orang yang emang deket sama lu bahkan gak harus selalu ngobrol sama dia. Betul. Lu gak harus selalu kirim foto ke dia. Gak harus chatan tiap hari. Tapi lu tetap tahu dia di mana kabarnya dia. Ngerti. Yang beneran concern sama lu ya gitu. Itu lebih enak sih. Iya kan, maksud gue. Kalau buat gue paling second account gue suka minjem second accountnya cewek gue. Oh, buat iseng-iseng gitu ya? Buat follow all-star belagu yang di private. Oh. Iya sih, banyak yang belagu tapi private ya? Di private, cuman emang barang jualannya bagus. Biar dikepoin dulu makanya harus follow. Iya, biar follow dia kan number dia gede juga. Iya, gitu. Pinter sih. Pinter. Kan maksud gue kalau gue followin toko-toko gitu, gue mager juga kalau di platform utama gue. Iya. Gawean gue yang nongol barang-barang. Online shopping. Mager kan gitu. Males sih. Gak enak. Nah paling gitu kalau untuk close, bahkan gue close friend aja gak gue pakai kayak ya udah either gue share atau tidak sama sekali. Betul. Kalau gue. Itu kan privasi pribadi kan. Iya bener. Gue setuju juga sih. Gue juga kayak gitu. Makanya males sekarang kalau tiba-tiba ada orang gak kenal tiba-tiba tahu banget hidup lu. Iya. Nah itu tuh yang gue rasain tuh kayak siapa lah. Ku tabok lu. Karena gue kalau yang kayak misalnya memang ada yang gue lagi nemu suatu hal lucu di jalan atau ada sesuatu hal yang menurut gue lucu tapi cuman pengen gue share ke teman-teman dekat gue gak akan share ke close friend, gue langsung kirim aja ke grup.
Oh iya kan It- gitu. Iya sih. Hitungannya sama aja kan kayak gue close Sama. friend. Gitu, ya. Yang penting kan tahu Iya. ke update. Dan Iya sih. close friend buat gue effort aja sih milih-milihnya lagi. Iya. Terus lo jadinya bertanya, jadi gue sejatinya ini deket gak sih sama dia? Nah iya gue juga gitu kayak dia gue kenal gak ya? Masukin kan Bingung males ya. gitu, bingung. Tapi lo bingung gak? Apa? Kan kalau kita gak masukin, kita gak punya close friend. Mm-mm. Tapi kita bisa lihat kan siapa yang nge-close friendin kita. Iya. Ya, lo suka bingung gak? Kalau lu taunya gak deket nih sama dia. Iya gue pernah tuh. Tapi lo dimasukin di close friend dia. Heeh. Terus lo jadinya kayak ngeliat konten yang kayak, ini kenapa sih gue harus lihat ini gitu. Jujur iya. Gue kayak kok gue masuk close friend ya? Gitu. Emang kita close? Iya. Tapi gue jadi mikir karena itu kayak gue bikin close friend kali ya buat masukin dia gitu, ngerti gak sih? Jadinya kayak Gua karena gak enak gitu ya. Iya. Tapi gue pernah bikin close friend buat waktu itu gue punya mantan gebetan. Gue masukin kayak gue lagi galau gitu. Iya. Cuma cuma di scene doang. Terus kayak anjing kok dia gak ngechat gue sih, kan gue lagi galau. Lagi galau. Iya. Dan lo close friend lagi spesial Iya, gitu. cuma ya. satu tuh. Dia doang yang Iya. close friend. Gue tes kayak dia ngeliat gue gak sih. Soalnya kita udah gak chattingan lama Iya. gitu. Ternyata dilihat. Dilihat doang tapi gak chat. Kayak ya udah deh. Oh ternyata itu salah satu fitur close friend. Iya yang bisa itu salah satu digunakan. betul. Bisa dicontoh kok. Iya, buat ngecek ombak. Iya, buat iya. ngecek ombak nih. Bener banget. Iya. Anjing. Ternyata ombak lu gak bersambut waktu itu men. Iya aduh. Bukan nelayan gue. Gitu sih. Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Apakah punya tujuan hidup itu penting? Menurut gue penting. Tapi lu jangan terlalu ambisius. Karena takutnya ekspektasi lu ketinggian. Tiba-tiba gak dapet. Terus lu kayak malahin semua orang dan alam semesta. Bahkan marahin diri sendiri. Bahkan malahin diri sendiri kayak, lah anjing gue udah usaha, gue udah ini. Kok gak dapet? Ya. Gitu loh. Makanya kalau gue balik lagi kayak kita, let it flow. Iya. Maksudnya lu usaha tetap, tapi goalsnya juga ada. Tapi ya udah, kalau nggak dapet pun, ya nggak bakal terlalu desperate banget yang sampai berbulan-bulan. Dan kadang ternyata waktu lo gak dapet lo dikasihnya yang Lebih bisa jadi Lebih kan. bisa jadi. Atau nggak dikasih sama sekali. atau gak dikasih sama sekali. Tapi ternyata kalau itu dikasih malah gak aman buat lo. Misalnya kan biasanya iya. suka kayak gitu tuh. Iya benar-benar. Tiba-tiba malah mikir 2 kali Iya. kalau dapat. Tapi gue pernah kayak gitu sih. Maksudnya gue pernah kayak dulu banget gue ambisius gitu. Jadi atlet nih. Ini ngomongin yang Basket, waktu itu atlet basket kan. ya. Gue ambisius Itu banget. di umur Umur gue SMP SMA umur berapa ya? 16-an. 16-an lah, 15. Iya. Iya. Gue pengen banget jadi atlet sampai gue terlalu ambisius. Oke. Gitu. Seminggu gue bisa main 5-6 kali. Itu latihan. Woi, Gitu. Intens. Intens. Nah di situ tiba-tiba gue gak naik kelas. Karena gue banyak banget sakit dan keskip. Gitu. Karena capek kayak besok deh Iya. gitu. Nah di situ titiknya ya berarti gak boleh ambisius. Toh juga ujung-ujungnya gue cedera gitu. Over ya. Iya over. Gue cedera, gue gak lulus. Ayah ibu gue sedih. Iya. Terus kayak achievement buat gue apa? Iya. Gak ada jatuhnya. Gue malah ngerugiin orang lain, ngerugiin diri gue sendiri. Terus kayak ya udah berarti nggak boleh terlalu ambisius. Dari situ kayak ya udah let it flow. Berarti gak boleh berlebihan ya. Iya betul. Sesuatu yang berlebihan tidak pernah baik, friend. Betul. Keren banget dah lu. Anjay. Terus serius sih. Iyalah, lu bayangin lu minum air putih sekali minum 2 galon. Kembung. Air putih mah baik kan? Biasa. Iya. Yang gak baik siapa tuh? Mantan. Nah, Oke. ada pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Ini udah mulai mendekati pertanyaan-pertanyaan akhir cuy. Ih anjay keren banget. Sabi dong. Sudah sekian lama ini. Menurut lu, Apa? ngeblokir akun medsos seseorang demi kenyamanan diri kita sah-sah aja gak? Sah kalau menurut gue. Gue sah banget karena dulu gue blok semua mantan gue. Oke. Karena gini, ketika kita udahan dan nggak mungkin balik lagi, Ya. di situ gue nggak pengen lihat lu bahagia dengan orang lain. Ya. Karena jatuhnya gue yang menderita. Gitu. Ya. Makanya habis itu gue kayak ya udah mungkin gue butuh inner peace dulu. Jadinya gue back off dulu sama lu semua. Ya. Ketika gue udah mendapatkan inner peace dan kebahagiaan lagi, gue baru unblock lagi. Kalau gue kayak gitu. Ya. Gitu. Kalau lu kayak gimana? Kalau gue lebih ke gue. Blok apa enggak? Gue blok. Serius? Tapi gue apa yang nggak bisa lo lihat sama lo mute, gue mute. Oh iya. Sekarang udah ada fitur mute iya, kan. Iya. Mute itu yang kita nggak bisa lihat sama sekali. Kita nggak bisa lihat sama sekali. Kecuali lo search accountnya.
IG-nya pun, kita bener-bener nggak bisa lihat. Dia nggak ada postingan dia tuh nggak ada coba deh, postingan barunya. Oke. Kecuali lo search. Gue kira IG story doang. Kagak beneran feed juga nggak bisa lo lihat dia kalau lo mute. Oh oke, saya akan mute banyak orang. Banyak itu. Jadi lo nggak perlu unfollow dia. Kalau lo Iya. kalau lo blok kan ke unfollow kan. Iya. Lo nggak perlu blok. Cuman lo bisa nggak makanin konten dia. Tapi kalau dia DM pop up apa enggak? Kalau dia DM pop up. Oh, Karena itu pop-up kan ya? langsung kontak langsung. Oke. Kalau gue tuh blok tuh lebih ke yang ganggu. Contoh. Contoh tuh yang kayak nge-DM. Terus misalnya Nggak maki-maki atau nggak jelas. Atau kadang kan suka ada tuh DM modelan akun-akun yang tiba-tiba nawarin follower. Oh iya. Beli-beli. Iya. Atau nawarin pinjaman online. Iya, utang-utang. Iya. Itu gue blok. Karena ganggu. Oh. Dan emang gak follow juga kan. Tapi Gitu. kalau teman tapi nggak deket-deket banget atau teman jauh itu mute aja ya. Itu bisa di mute aja gitu. Gue tahu tuh, oke. Habis terus lu dilihatnya sama dia. Dia gak sombong ya, gue gak di Iya nggak di unfollow. oh iya. Dia gak tahu aja. Pintar banget. Gue sudah tidak peduli sama lu. Anjing juga lu. Ya oke, jadi ada fitur mute ya, jangan lupa diupdate ya Tuh, Instagramnya. mantep Pak fitur mute. Iya, Asli. iya, guna ya. Asli. Ada pertanyaan kayaknya seru nih. Kapan Bang Marco mabok dan ketahuan ibu? Anjing, gue sekarang nggak pernah minum sama nggak ngerokok. Kalau ngerokok dari dulu gue nggak pernah ngerokok. Oh dari dulu gak ngerokok? Iya, tapi kalau minum dulu gue minum. Minum. Tapi kapannya itu gue ketahuan, gue dulu kalau sama ibu tuh gue belak-belakan. Kayak bu aku pergi ya, mau Ya, kemana? Mau kesini, mau mau mabok. situ ya. Dan ibu cuma bilang kayak buset anak muda banget gitu. Tapi kalau ketahuan gue nggak pernah ketahuan. Cuma gue ada momen lucu ketika gue sama Marlo itu minum. Jadi waktu itu masih ada Foundry sama Lot 8, tau gak sih Lot 8? Lot 8 ya. Nah, di SCBD situ. Iya, sampai sekarang kan, tapi sekarang lagi sepi lagi. Iya. Kemarin kan sempet karena corona rame, Oh iya ya. tempat-tempat nggak ada, maksudnya tempat-tempat minum nggak ada yang bisa dine in. Mm-hmm. Anak-anak muda tuh pada pakai mobil minum di parkirannya doang. Serius gue gak tahu. Ramenya rame kayak ke Tokyo Drift tuh nggak? Oh, Bener iya. parkir berjejer gitu-gitu. Yang Terus nyala kemarin- semua ya? Iya, terus kemarin sempet kena razia gitu, itu jadi sepi lagi deh. Oh. Nah tapi gue di situ kan Marlo tuh dikenal. Gue tuh dulu belum terkenal banget. Dan makanya banyak orang yang Bang Marlo minum gitu. Minum mulu. Iya, cukokin. Iya, jadinya gue yang jagain. Iya. Tiba-tiba pas gue jagain gue diajakin minum juga. Iya. Akhirnya gue mabok. Iya. Gitu. Dan gue untungnya Marlo kan minumnya kuat. Iya. Gitu. Gue gak kuat. Akhirnya gue mabok, blackout. Gue tuh kalau mabok blackout gitu. Terus bangun-bangun itu jam 6 pagi. Tiba-tiba gue dari Indomaret. Terus kayak, lah lo ngapain lo kesini gitu. Kayak, lah kan gue sama lo anjing gitu kan. Terus kayak, oh iya gue lupa gue anjing, gue kepala gue pusing banget gitu. Denyut sih, kondean tuh. Iya gue kayak, Konde tuh. anjing sakit banget, otak gue ada 3 nih jadinya. Sakit banget. Sakit. Nah terus habis itu akhirnya kayak ya udah mau gak mau kan udah pagi banget dan harus pulang lah gitu. Pas pulang ya udah gue bilang lo jangan kasih tahu ibu ya gue mabok nih gitu. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya ibu tahu tapi nggak tahu kenapa pokoknya orang tua tuh pasti tahu. Ya namanya orang tua. Serem ya? Iya pasti. Tiba-tiba kamu mabuk ya kemarin kayak, hah enggak, bohong, jujur sama ibu. Iya, tapi malu juga mabok. Gue kan cepu. Iya. Gue cepuin juga. Tapi di situ lucu sih. Untungnya ibu gue nggak marah dan nggak ngelarang lagi. Cuma bilang jaga-jaga. Kalau misalnya mabok tuh ya udah harus tahu kadarnya. Responsibel. Gitu. Iya, dan gue kayak gila ibu gue keren banget. Gitu. Dan gue bersyukur sih. Maksudnya gue nggak dipukulin, gue nggak dikunciin gitu. Dan ya udah mabok lagi. Gitu. Tapi lebih responsibel pastinya gitu. Enggak kan? juga. Abis itu malam mabok. Gantian dia yang mabok. Karena dia yang jagain. Gue yang jagain karena dia bilang lu kan udah gantian jagain gue. Gue mau mabok pokoknya mabok. Kayak wah anjing juga lu. Ya udah dah nggak apa-apa dah. Tapi kita ya udah. Enaknya gue sama Malu tuh kayak gitu. Jadi mau ngomong apapun sebebas apapun ya udah kayak temen. Ya emang bro banget gitu lu berdua. Tahu nggak awalnya kenapa? Karena nonton bokep. Oh, itu yang mempersatukan itu kalian. Mempersatukan bangsa malah. Bukan cuma kalian. Bangsa. Tapi iya sih, tapi the best dah dia. Dia tuh suportif banget sama gue. Support system lu lah bisa jadi biarpun gue gak terkenal banget, gue gak, maksudnya ya hidup gue luntang lantung, tapi dia tuh suportif banget sebagai adik. Dan gue bersyukur sih. Maksudnya di keluarga gue bersyukur banget punya keluarga ini dan saudara ini dan orang tua yang seperti ini. Gitu. Keren Emang. Kalau lu sendiri ngerasanya
kakaknya tuh sebenarnya harusnya Marco apa lu? Harusnya dia, si Marlo. Oh asli beneran lo ngerasanya kayak gitu? Iya, karena apa ya, dia jam terbangnya lebih tinggi dari gua sih. Maksudnya dia tuh pindah apartemen. Dia mau misah sama keluarga itu ketika umur 19 kalau gak salah. Gitu. Terus gue nanya, lu kenapa mau pindah dah? Ya gue mau lihat dunia, gue mau dewasa. Iya, iya. Dan gue tuh sukanya di comfort zone. Kayak makanya gue lebih suka di rumah, gue gak suka kemana-mana gitu. Karena menurut gue, ya gue gak bakal ada masalah, gak bakal ada drama. Iya. Tapi malu tuh pengen lihat dunia, pengen dewasa, pengen nyoba sendiri. Iya benar. Dan gue ngeliat dia kayak terjun lah first hand iya, gue selalu lihat kayak anjing lu keren banget karena lu aja di umur segini otak lu, pemikiran lu udah ngelihat ke depan gitu. Yeah. Sementara gue biarpun sekarang mau nyoba-nyoba tapi nggak seperti dia. Dan gue kayak anjing lu keren banget lo. Gue selalu bilang gitu. Sabi emang mabrah banget. Sabi bro. Karena gue nggak tahu rasanya kan kalau gue anak. Lo anak tunggal kiri, tunggal. Tapi bukannya enak ya kalau anak sendiri kan selalu kayak mau apa, mau ini. Dikasih mulu kan? Satu. Cuman maksud gue. Kesepian ya? Dua udah malah. Dua. Dan paling kerasnya menurut gue itu lebih banyak kayak di umur-umur segini kali ya. Maksud gue tuh kalau emang lo punya siblings, lo beneran ada orang yang lo bisa rely despite everything. Betul, gue setuju. Ya, banyak juga kawan gue yang emang bisa selalu gue rely despite everything gitu. Cuman persentase untuk orang itu berubah terhadap kita tetap ada. Setuju juga. Maksudnya lebih gede lah. Iya. Walaupun hitungannya kecil misalnya 20%. Soalnya kan by blood itu pasti lebih kental gitu. Iya kan? Gitu loh maksud gue. Dan terutama apalagi siblings ya, abang beradik gitu. Kayak maksud gue di umur segini di saat lo lagi banyak pressure dan lain-lain, to have someone to rely on tanpa syarat dan kondisi berlaku gitu. Biasanya kalau teman-teman kan biarpun mau, tapi kadang-kadang kayak, aduh gue gak bisa, gue sibuk. Karena kan mereka juga punya hidupnya sendiri gitu. Gue setuju sih. Kalau siblings kan emang dia hidup lu gitu. Tapi lu punya piaraan gak? Punya piaraan gak? Hewan piaraan? Gak punya gue dari dulu. Demi Tuhan. Jadi gue orangnya nongkrong banget. Keluar dari bocah tuh doyannya kelayapan keluar. Iya. Makanya gue udah anak satu kagak di. Gue kan aslinya di Medan nih. Gue di sini gak di Medan gue. Lah, keren ya? Iya. Anda anaknya petualangan banget nih. Petualangan. Iya. Tapi emang lu gak pernah nanya apa kayak, kok aku gak punya saudara sih? Susah. Jadi setelah gue tuh, jadi kayak nyokap waktu itu sama bokap kalau gak salah tuh udah setelah 2 tahun, 3 tahun nikah baru ada gue juga. Oh, oke. Terus setelah ada gue tuh nyoba lagi, gue juga menyaksikan tuh ikut program ini apa segala macam tuh selalu kandas di tengah jalan lah gitu, di sekian bulan kandas. Dan akhirnya lebih ke gue ya udah ya berarti emang kata yang di atas lo sendiri aja, mungkin saudara lo adanya di luar rumah. Seneng ya lu menang kayak yes gue sendiri. Agak juga. Enggak juga ya. Jahat banget kesannya gue jahat banget jangan gitu. Iya sih. Nah, cuman berarti maksud gue ya saudara gue tuh gak, kalau orang lain punya saudara dalam rumah berarti gue akan punya saudara yang kayak brother gue banget di luar rumah gitu. Dan ternyata di perantauan adalah gitu teman-teman gue dan banyak lah bisa dibilang gitu. Seneng ya? Seneng sih di satu sisi. Cuman ya balik tetap ada rasa keponya, pengen merasakan kayak orang-orang yang punya abang adik tuh gak lo? Iya, gak apa-apa. Santuy lah. Namanya hidup. Iya bener live pak nih. Jadi sentimental gue. Nah ini pertanyaan terakhir kali. Boleh Sabi banget. Sebelum ditutup. Kan Seruput Nendang beberapa kali udah syuting di Altar juga nih. Betul. Terus lo hari ini juga ada di sini. Terus Marco juga nge-host di sini juga nih. Iya, Marlo, sorry, salah gue. Terus si banyak pertanyaan nih dari netizen. Apa? Emang Seruput Nendang sama Volix ada apaan sih? Wah, coba ada apaan? Kalau menurut tuh ada apaan? Ya maksudnya kalau gue di YouTube ya. Soalnya kalau gue nih di Volix, gue kan third party, gue kan outsource. Iya. Makanya gue tanya ke Seruput Nendang. Jago gue cuy. Boleh. Ini pertanyaannya bagus banget nih ya. Tapi menurut gue di YouTube itu kan selalu ada kubu-kubuan. Gitu. Oke. Maksudnya coba jelasin ke gue nih, karena kan gue bukan anak YouTube. Iya. Gue YouTube kan cuma naruh music video. Ngerti? Iya. Tapi kalau dari sudut pandang gue, kubu itu kayak misalnya yang gaming sama gaming. Tapi dalam gaming pun, misalnya gue nggak suka lu, ya udah lu bukan kubu gue. Yeah. Gue cari teman-teman gaming gue lainnya. Yeah, ada gengnya gitu. lah gitu. Ada gengnya gitu. Nah, gue sama Marlo itu selalu approach siapapun yang emang mau temenan gitu. Terlepas apapun wujudnya. Maksudnya kayak selama lu nggak munafik, ya udah nggak apa-apa. Yeah. Gitu. Dan
Dan untungnya kayak misalnya Vokatif atau siapapun itu yang ngundang kita, ya kita ayo-ayo aja. Kita mau aja main. Gitu. Tapi kan ada satu sisi di mana kayak cuma buat naikin engagement doang. Iya, bullshit. Iya, bullshit. Kayak kita mau undang nih. Cuma buat nama. Karena misalnya gue sama Marlo lagi booming. Iya. Tiba-tiba diundang. Iya. Padahal kayak, lu gak pernah approach kita, gak pernah say hi, gak pernah kebayang, apa-apa. Baru follow lagi gitu. Kebayang. Nah gue paling gak suka kayak gitu. Mau nyari benefitnya doang dari lu gitu. Makanya gue sama Marlo itu selalu dibilangnya public enemy of YouTube. Karena baru tahu nih gue. Iya, karena kalau misalnya gue sama sebenarnya Marlo sih lebih dominan. Karena Marlo bilang kalau misalnya kan gue selalu bilang lo collab sama ini yuk. Enggak gue gak suka. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita jujur-jujuran dari hati. Iya kan kita gak harus suka juga sama karya semua orang. Iya, ya, bener. Tapi kan kadang-kadang misalnya, wah ada Buzzboy nih lumayan nih. Collab yuk. Ya. Lu kan kayak lu nggak tahu apa-apa tiba-tiba ya udah mau aja kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya benefit buat lu atau benefit buat gue pasti mau. Iya itu pasti. Iya, itu tapi pasti. di satu sisi ya biarpun misalnya yang Lex nih. Ya. Yang Lex kan temenan gue. Iya. Gitu. Misalnya kalau misalnya gue ibaratnya gak suka. Tiba-tiba wah yang Lex terkenal nih. Gue coba approach deh. Gitu. Dia gak tahu apa-apa pasti mau. Misalnya kayak kita lagi buat podcast nih lagi booming. Dia pasti mau dong research. Benar. Nah tapi kalau gue sama Marlo. Gue mau undang siapapun yang emang teman kita. Kebayang. Atau kita mau dipanggil siapapun yang teman kita. Iya kebayang. Gitu. Makanya kalau dibilang ada apa. Ya kita temenan. Kita temenan. Benar. Iya. Itu men. Gitu. Maksudnya kadang-kadang YouTube itu udah kalau misalnya dimanipulatifin dengan yang penting dia terkenal, yang penting dia ada benefitnya buat kita. Capek lama-lama. Iya benar. Gitu. Kalau gue kayak ya ayo aja. Siapapun yang mau collab, siapapun yang mau hangout ngobrol, ayo. Asalkan maksudnya punya konsep yang oke, maksudnya jelas gitu loh. Memang tujuannya tuh bukan cuma mau naikin nama, bukan cuma benefit doang. Iya. Capek lama-lama demi apapun deh. Apalagi dulu tuh, dulu tuh lebih gila. Kalau beneran gak suka, kita ngomong beneran gak suka. Tapi kalau sekarang ya udah coba dulu mungkin udah berubah gitu-gitu. Lebih enak. Sama kalau kayak gue kan berarti kalau dari musik tuh ibaratnya kayak kerjasama misalnya gue featuring sama orang. Kayak sebenarnya gue juga, maksudnya menurut gue bullshit banget kalau gue sebenarnya gak juga suka banget sama musiknya dia. Ngerti. Cuman karena dia kebetulan booming. Ya udah gue paksa-paksain gue pura-pura suka, gue tempel gitu kan bullshit banget gitu loh. Tapi pernah gak? Gak pernah. Oh enggak, untungnya gak pernah. Untungnya gak pernah, gue selalu bikin musik selalu sama temen. Gue. Dan kalaupun misalnya ada beberapa nama lah kayak misalnya featuring yang bisa dibilang di mata masyarakat artis gitu. Yang udah jauh loh dari gue gitu. Itu tuh selalu wujudnya adalah gue emang temenan dulu. Gak pernah gue tembak, gue temenan sama, gue tuh bukan jadi teman sama lu karena gue mau dapetin nebeng aja. Ya udah gue temenan sama lu kalau emang nanti kita bikin pasti kita bikin proyek seru-seruan. Iyalah. Iya kan? Dan pasti kelihatan kalau misalnya munafik deh. Misalnya gue gak suka sama lu nih. Iya. Dari sini kita udah kayak iya. Tapi abis itu kayak udah diem-dieman. Iya benar lip service doang. Iya itu kayak tai banget. Itu lebih gak asik sih. Iyalah ngapain kayak gitu. Iya nanti kan kita diem-dieman. Ternyata ya selama ini. Iya munafik gue. Kagak lah anjing. Wah gue bilangin lu. Tai banget. Canda. Gitu jadi beres ini kita diem-dieman men. Kagak lah lebay banget anjing. Kagak lah bercanda juga gue. Abis men pertanyaannya beneran abis cuy. Seru banget sih sumpah. Ini gak munafik nih, ini seru banget tapi. Serius? Gue soalnya gak pernah ditanyain kayak gini. Biasanya orang tuh ngelihat gue ya udah petakilan, ketawa-ketawa sama Marlo kan. Iya. Disuruh penendang. Nah ini gue belum pernah gue ditanya-tanya. Makanya ini seru banget. Sabi ya? Sabi banget. Oke gak gue nanyanya? Oke, asik. Ngalirnya enak. Tos dong. Sabi banget. Oke kalau gitu ya. sebelum kita tutup lo ada ini gak? Kayak satu kata-kata. Words to live by, quotes. Kayak biar terus dikutip Marco Randy 2021. Gitu. Sebenarnya gak ada. Untuk kepada budak rupiah. Cuma gue selalu bilang jangan lupa bersyukur. Karena kita lupa momennya tuh kita kerja, hidup bahagia, tapi lupa bersyukur. Dan menurut gue kayak lu bersyukur sama diri lu sendiri, lu masih bisa napas, masih bisa hidup, itu aja udah baik banget, udah bersyukur banget. Keren. Jangan lupa bersyukur jadi budak rupiah. Semoga kita semua bisa selalu bersyukur dan sehat selalu, bisa ada lagi di episode selanjutnya. Dadah. Budak rupiah apa sih? Budak rupiah itu sebutan gayanya. ke
penontonnya. Anjay budak Ke rupiah. followersnya budak Keren rupiah. banget. Gue pakai Tapi nih namanya budak rupiah kan. Iya. Tumben nih jarang biasanya tuh nanyanya soal banyak kayak gimana sih biar Apa? Pertanyaan tuh dia pengen kayak instan gitu loh. Biasanya selalu nanya sama tamunya tuh. Oh yang jawabnya cuma kayak instan gitu ya? Maksud gue biasanya pertanyaannya tuh kayak gimana sih gue biar kayak lu gitu. Kebayang gak maksud gue? Anjing, susah bos. Iya. Banyak tuh pertanyaan tuh yang kayak gimana cara biar gue suksesin dan segala macam. Makanya dipanggil budak rupiah tuh karena pertanyaan yang datang tuh biasanya sukanya gitu. Jarang nih, ini beneran yang kayak nanya, lu banget nih care nih sama lu nih pada nih. Makasih ya semuanya ya. Kayak, aku tuh anjing lu. Oke deh, kalau gitu gue signing out. Bye-bye. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.